Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmaniyar Putri Ekasari dengan NIM 2018-310263. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang account payable. Nama anggota kelompok yang pertama ada Rohmaniyar Putri Ekasari dengan NIM 263, Firliana Septi dengan NIM 288, Karlina Febrianti dengan NIM 294, dan Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 295. Yang pertama ada catatan induk vendors. Departemen Akuntansi perlu membuat catatan induk hutang dagang atau AP yang mewakili tuan tanah untuk membuat dan melacak pembayaran sewa. Membuat daftar vendor. Agar sistem membuat gambaran umum tentang daftar master vendor yang ada dengan membuat daftar catatan, sangat tertarik dengan akun di grup akun Grade. Yang pertama, buat daftar semua vendor dalam kode perusahaan 1000. Yang kedua, buat daftar untuk grup akun tertentu. Gunakan pilihan dinamis untuk membuat daftar semua vendor di grup akun Grade. Yang kedua, ada catatan induk vendors. Setiap akun GL atau vendors terdiri dari dua area. Yang pertama, akun vendor ditentukan untuk semua kode perusahaan di tingkat klien. Data umum seperti nama dan alamat vendor disimpan di sini. Yang kedua, pengeposan tidak dapat dilakukan ke akun untuk kode perusahaan sampai pengaturan khusus kode perusahaan telah dibuat. Pengaturan ini hanya mengacu pada kode perusahaan yang relevan dan menyertakan detail seperti kondisi pembayaran yang disepakati atau akun rekonsiliasi. Membuat rekaman master vendors. IDES Jerman mengharapkan kedatangan karyawan asing bulan depan yang akan menghabiskan 1 tahun di Jerman. Agen real estate membantu IDES mencairkan apartemen untuk karyawan tersebut. Sewa telah ditandatangani dan apartemen akuntansi perlu membuat catatan induk untuk pemiliknya. Pembayaran sewa bulanan akan dilakukan dan dipantau menggunakan catatan induk ini. Yang pertama, dalam kode perusahaan 1000, buat catatan master landlord untuk pemiliknya. Catatan master harus dimiliki oleh grup akun vend. IDES telah membuat atau referensi untuk setiap grup akun sehingga data master dapat dimasukkan dengan mudah dan seakurat mungkin. Akun referensi untuk grup akun vend adalah agensi 00. Yang kedua, di layar alamat, masukkan istilah pencairan AC 010 dan informasi nama dan alamat. Terima semua nilai yang disalin dari akun sebagai nilai default. Yang ketiga, ada akun vendor dapat dibagi menjadi berbagai grup akun dengan cara yang sama, seperti akun GL, sehingga dapat diatur dan dikelola dengan lebih mudah. Namun, grup akun mengontrol tata layar dari semua area rekaman master vendor, bukan hanya data kode perusahaan seperti halnya grup akun GL. Akun-akun dalam sebuah grup akun biasanya memiliki karakteristik yang serupa. Misalnya, dapat memiliki satu grup akun untuk vendor dalam negeri, satu untuk vendor di luar negeri, satu untuk vendor terafiliasi, dan satu untuk vendor satu kali. Rentang nomor ditetapkan ke grup akun. Rentang nomor ini biasanya internal, di mana sistem memberi nomor saat menyimpan rekaman master vendor. Namun, beberapa rentang angka bersifat eksternal. Dengan rentang nomor eksternal, dapat mengisi nomor vendor secara manual saat membuat rekaman master vendor. Penjaga rekaman master vendor. Periksa ketentuan pembayaran. Menurut perjanjian sewa, sewa selalu harus dibayar dengan cek segala dan tanpa potongan tunai. Syarat pembayaran dan metode pembayaran apa yang dapat digunakan, masukkan dalam rekaman master vendor.
Yang pertama, pemilik perusahaan ingin menerima pembayaran sewa dengan cek. Tentukan metode pembayaran yang sesuai. Yang kedua, simpan rekaman master. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Firliana Septi akan melanjutkan presentasi. Jadi, selanjutnya adalah transaksi akuntansi harian dalam hutang. Yang pertama, entry invoice atau memo kredit dan CO account assignment logic. Jadi, gunakan Enjoy untuk mengirim faktur pemasok ke vendor 1000, akun 475.000. Ketika memilih calculate tax, gunakan kode pajak I1 yaitu pajak masukan sebesar 10%. Pilih varian with cost center, lalu masukkan 1000 sebagai cost center. Untuk memposting faktur secara tradisional dengan menggunakan dokumen entry, lalu ke invoice, lalu general. Selanjutnya, entry faktur atau memo kredit. Membuat dan memposting faktur vendor atau memo kredit dapat menggunakan transaksi satu layar. Jenis faktur yang dimasukkan langsung ke account payable ini adalah faktur lain-lain, tanpa mengacu pada pesanan pembelian. Layar entry account payable dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama, work templates. Di sini dapat memilih varian layar, template tugas akun, atau dokumen yang disimpan sebagai referensi. Yang kedua, header and vendor data. Dokumen header and vendor line item data dimasukkan di sini. Yang ketiga, general ledger account items. General ledger line items untuk dokumen dimasukkan di sini. Dan yang terakhir, information area. Saldo dokumen dan informasi tentang vendor ditampilkan di sini. Transaksi ini juga dapat digunakan untuk membuat dokumen dalam mata uang asing. Jumlah mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang lokal menggunakan nilai tukar yang ditentukan. Kita dapat memposting biaya dan pendapatan dalam CO baik sebagai real posting yang dapat diselesaikan dengan objek CO lainnya atau statistical postings yang hanya untuk tujuan informasi. Untuk memposting biaya di CO perlu mengidentifikasi objek penugasan akun CO real yang sesuai di dokumen sumber, contohnya faktur vendor. Selanjutnya adalah program entry berulang. Kita dapat menggunakan program entry berulang untuk posting yang diulang secara berkala, seperti pembayaran sewa dan pembayaran biaya dan pajak properti. Setiap entry berulang, dokumen asli berisi tanggal posting pertama dan terakhir, frekuensi posting harus dibuat, dan tanggal posting berikutnya yang direncanakan. Program entry berulang harus dimulai secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Program ini memilih semua entry dokumen asli berulang di mana tanggal posting berikutnya berada dalam periode yang ditentukan dan kemudian menghasilkan sesi masukan batch. Ketika sesi input batch dijalankan, dokumen akuntansi yang sesuai dengan dokumen asli diposting dan tanggal posting berikutnya diperbarui dalam dokumen entry berulang asli. Selanjutnya adalah unsur-unsur transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dapat dilakukan secara manual atau otomatis menggunakan program pembayaran. Gambar baris pertama adalah memilih metode pembayaran dan bank. Baris kedua adalah memilih item untuk pembayaran. Baris ketiga adalah untuk menghitung jumlah pembayaran dengan memperhitungkan periode diskon tunai. Baris keempat adalah untuk memposting dokumen pembayaran. Dan yang terakhir adalah mencetak media pembayaran. Selanjutnya, menjalankan program pembayaran. Parameter program pembayaran otomatis. Program pembayaran dikembangkan untuk transaksi pembayaran internasional antara vendor dan pelanggan yang dapat digunakan untuk pembayaran masuk dan keluar, tetapi lebih umum digunakan untuk pembayaran keluar. Nah, pembayaran otomatis terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah mempertahankan parameter. Parameter digunakan untuk menentukan akun dan item mana yang akan disertakan program pembayaran dalam proses pembayaran otomatis. Langkah kedua adalah menjalankan proposal.
Selama proposal dijalankan, sistem melakukan beberapa hal, yaitu memeriksa akun dan dokumen yang ditentukan dalam parameter untuk item jatuh tempo, grup item yang jatuh tempo untuk pembayaran, serta memilih metode pembayaran yang relevan, house banks, dan bank mitra. Langkah ketiga adalah pemeriksaan dan pengeditan proposal pembayaran. Untuk langkah ini dapat dihilangkan, tetapi lebih baik diperiksa terlebih dahulu apakah data tersebut akurat sebelum benar-benar menjalankan program pembayaran. Selanjutnya, langkah keempat adalah menjalankan pembayaran yang sebenarnya. Selama pembayaran dijalankan, sistem melakukan beberapa hal, yaitu memposting dokumen pembayaran, menghapus item yang terbuka, dan menyiapkan data untuk pencetakan media pembayaran. Dan langkah terakhir adalah mencetak. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karlina Febrianti dengan NIM 2018-310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai integrasi dengan manajemen material. Itu pabrik IDS di Jerman dan pembelian IDS di Jerman. Yang pertama, pabrik IDS di Jerman. Jadi, organisasi sentral dalam logistik adalah pabrik. Pabrik adalah area operasi atau cabang dalam suatu perusahaan. Pabrik sendiri dapat menjadi gudang pengiriman pusat, kantor penjualan regional, fasilitas manufaktur, kantor pusat perusahaan, atau pabrik pemeliharaan. Pabrik harus ditetapkan kode perusahaan tunggal. Namun, satu atau lebih pabrik dapat ditetapkan ke kode perusahaan yang sama. Beberapa pabrik yang termasuk dalam kode perusahaan IDS 1000 Jerman ditampilkan pada gambar 47 atau seperti gambar 47, yaitu 1000 Hamburg, 1900 Berlin, 1200 Dresden, 1300 Frankfurt, dan 1400 Stuttgart. Semua transaksi yang relevan dengan kode perusahaan dari pabrik Hamburg, Berlin, Dresden, Frankfurt, dan Stuttgart diposting dalam kode perusahaan 1000 karena pabrik ini ditetapkan ke kode perusahaan 1000, yaitu IDS 1000 Jerman. Kemudian struktur organisasi pembelian. Jadi informasi latar belakang, jika Anda ditanya tentang struktur organisasi pembelian, Anda dapat memperhatikan opsi konfigurasi berikut yang dibagi menjadi 3, yaitu pembelian seluruh grup perusahaan, yang kedua pembelian khusus perusahaan, dan yang ketiga pembelian khusus plan. Yang pertama, pembelian seluruh grup perusahaan atau corporate group wide purchasing adalah organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian kode perusahaan yang berbeda. Dalam kasus ini, Anda tidak menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembelian, tetapi Anda menentukan kode perusahaan yang bersangkutan untuk setiap transaksi pembelian individu. Anda menetapkan plans dari kode perusahaan yang berbeda ke organisasi pembelian. Yang kedua adalah pembelian khusus perusahaan atau company specific purchasing, adalah di mana organisasi pembelian itu bertanggung jawab atas aktivitas pembelian hanya satu kode perusahaan. Dalam kasus ini, Anda menetapkan kode perusahaan ke organisasi pembelian. Organisasi pembelian tersebut dapat membeli hanya untuk kode perusahaan ini. Anda hanya menetapkan pabrik dari kode perusahaan yang bersangkutan ke organisasi pembelian. Kemudian yang ketiga adalah pembelian khusus tanaman atau plan specific purchasing, yaitu di mana organisasi pembelian bertanggung jawab atas aktivitas pembelian satu pabrik. Dalam kasus ini, Anda menetapkan pabrik dan kode perusahaan pabrik ke organisasi pembelian. Organisasi pembelian sendiri hanya boleh mengadakan untuk pabrik yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah pembelian IDS di Jerman. Jadi pembelian untuk plan diselesaikan oleh organisasi pembelian. Organisasi pembelian sendiri adalah elemen organisasi yang menegosiasikan kondisi pembelian dengan vendor untuk satu atau lebih pabrik. Setiap negara tempat pabrik IDS beroperasi itu memiliki satu organisasi pembelian, dan setiap organisasi pembelian membeli untuk semua pabrik di negara tersebut dan memposting pembelian di kode perusahaan negara tersebut. Misalnya di Jerman, organisasi pembelian kode 1000 menangani pembelian untuk semua pabrik di Jerman, yaitu Hamburg, Berlin, Dresden, Frankfurt, dan Stuttgart. Yang ditampilkan pada gambar 48, di mana postingan itu dibuat dengan kode perusahaan
Jerman, yaitu 1000, karena semua plan Jerman ditetapkan ke kode perusahaan 1000 dalam konfigurasi. Selanjutnya, membeli data dan catatan induk vendor. Jadi agar proses pembelian itu dapat digunakan di dalam material manajemen atau manajemen material untuk vendor, catatan master vendor harus memiliki bagian ketiga, yaitu data pembelian. Data pembelian itu bersifat spesifik pada satu organisasi pembelian, sama seperti kode perusahaan dari rekaman master vendor yang bersifat spesifik pada satu kode perusahaan, sama seperti fakta bahwa dimungkinkan untuk memiliki beberapa segmen kode perusahaan untuk rekaman master vendor, dimungkinkan juga untuk memiliki beberapa segmen data penjualan untuk rekaman master vendor. Setiap segmen data pembelian menyajikan data yang spesifik untuk satu organisasi pembelian. Selanjutnya ada siklus pengadaan atau procurement cycle. Jadi pada gambar 50 itu menunjukkan proses-proses di dalam procurement cycle. Yang pertama ada demand determination, yaitu departemen yang bertanggung jawab dapat mencatat kebutuhan material secara manual melalui purchase order ke bagian pembelian. Terus yang kedua ada determining the source of supply, yaitu tanggung jawab pembeli didukung oleh sistem dalam menentukan source of supply, yaitu atau supplier yang menyediakan material yang dibutuhkan. Salah satu kemungkinan untuk menentukan source of supply adalah membuat query dan lalu memasukkan quotation. Lebih lanjut, kita dapat mengakses purchase order dan kondisi yang telah ada di dalam sistem. Kemudian yang ketiga ada supplier selection, yaitu membandingkan harga dari quotation yang berbeda membuat pemilihan supplier menjadi lebih mudah. Surat penolakan dapat dikirimkan secara otomatis. Kemudian yang keempat adalah purchase order handling. Itu ketika membuat purchase order, sistem menyediakan proses pengantrian. Terus yang kelima adalah purchase order monitoring, yaitu pembeli itu dapat mengawasi status pemrosesan dari purchase order di dalam sistem. Sebagai contoh, dia dapat menentukan apakah barang atau tagihan itu telah diterima untuk purchase order yang bersangkutan. Kemudian yang keenam adalah good receipt, yaitu sistem mengacak jumlah barang yang diterima apakah sudah sesuai dengan kuantitas pemesanan. Kemudian yang ketujuh adalah invoice verification, yaitu tagihan dari vendor dicek untuk melihat apakah akuntansi dan isinya itu telah benar. Kemudian yang ke-8 dan yang terakhir adalah payment processing, yaitu proses pembayaran biasanya itu dilakukan oleh bagian financial accounting. Selanjutnya memposting transaksi pengadaan atau procurement. Jadi ada verifikasi 3 langkah atau the 3-step verification merupakan prosedur baku untuk posting transaksi pembelian di dalam material manajemen atau manajemen material. 3 langkah tersebut dapat dilihat pada gambar 51. Yang pertama ada purchase order, yaitu membuat purchase order di dalam material manajemen itu tidak menghasilkan posting apa-apa di dalam financial accounting. Yang kedua adalah good receipt atau penerimaan barang. Jadi untuk melakukan update atau pembaruan atas persediaan atau barang habis pakai itu menghasilkan dokumen material di dalam material manajemen. Pada waktu yang sama membuat sebuah dokumen di dalam financial accounting yang melakukan posting nilai dari barang ke merchandise account sebagai debit dan good receipt atau invoice receipt ke clearing account sebagai kredit di dalam general ledger. Kemudian yang ketiga adalah invoice receipt, yaitu melakukan posting tagihan vendor di dalam material manajemen menggunakan invoice verification atau verifikasi tagihan. Hal ini secara otomatis akan menghasilkan dokumen di dalam financial accounting. Dokumen akuntansi tersebut berisi jumlah tagihan yang diposting ke GR atau IR account sebagai debit dan akun vendor sebagai kredit. Berikut ini merupakan layar pesanan pembelian. Jadi itu tadi penulisannya salah. Jadi di dalam layar pesanan pembelian itu memiliki beberapa subdivisi, yaitu yang pertama jenis dokumen dan vendor, yang kedua data header, yang ketiga detail posisi, dan yang keempat detail item. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa Putri Dewi Yustina dengan NIM 2018310295. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan operasi di hutang. Jadi di langkah pertama itu ada operasi penutupan hutang. Penutupan hutang ini dilakukan pada akhir tahun dan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, persyaratan hukum atau prosedur yang diwajibkan oleh otoritas pemerintah. Dan yang kedua, persyaratan teknis dan organisasi atau prosedur yang secara teknis diperlukan untuk mendukung organisasi akuntansi. Jadi pada awal tahun fiskal itu program penerusan saldo dijalankan. Lalu membawa saldo akun vendor ke tahun fiskal berikutnya. Setelah itu periode posting tahun fiskal lama diblokir dan periode khusus untuk posting penutupan untuk penyesuaian akhir tahun fiskal dibuka. Lalu saldo dengan vendor terpilih dapat dikonfirmasi. Dokumen valuta asing dinilai dan hutang dikelompokkan kembali sesuai dengan sisa umur. Dan langkah yang terakhir itu periode untuk vendor dapat ditutup. Lalu selanjutnya terdapat konfirmasi saldo. Jadi di figur 54 ini Departemen Audit Pusat Kendali yang membandingkan kembali balasan dengan daftar rekonsiliasi dan memasukkan hasilnya ke dalam tabel hasil. Jadi program untuk membuat konfirmasi saldo juga membuat permintaan balasan untuk sejumlah vendor yang dapat ditentukan secara bebas. Daftar rekonsiliasi dan tabel hasil, konfirmasi saldo, dan permintaan balasan dikirim ke vendor. Daftar tersebut digunakan sebagai ukuran kontrol. Lalu selanjutnya terdapat penilaian mata uang asing. Jadi penilaian mata uang asing ini diperlukan jika akun vendor berisi item terbuka dalam mata uang asing. Jumlah item terbuka ini diterjemahkan ke dalam mata uang lokal pada saat dimasukkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal posting. Nilai tukar mungkin berbeda pada saat penutupan dan item terbuka perlu dievaluasi lagi. Sebuah program penilaian item terbuka menggunakan nilai tukar baru dan memasukkan perbedaan penilaian dalam item baris yang dinilai. Jadi ini juga menciptakan posting penilaian. Jadi seperti yang di figur 55 ini, yang di P&L itu kan debitnya itu yang di unrealized loss expense itu berasal dari beban dari penilaian mata uang asing, yaitu 10 euro, di mana pada vendornya itu akan ditaruh pada akun penyesuaian neraca. Jadi kan di situ masih mata uang asing di mana 500 US dollar dengan dijadikan ke 600 euro. Yaitu kan perbedaan valuasinya itu 10 euro. Lalu di balance sheet-nya itu debitnya akun penyesuaian neraca itu kan kosong ya. Lalu pada kredit itu pendapatan dari penilaian mata uang asing itu tadi yang di jurnal penyesuaian itu yang 10 euro itu tadi yang perbedaan valuasi. Jadi kenapa kok di debitnya di payable-nya itu kok bisa kosong? Jadi penilaian itu tidak dapat dilakukan dengan memposting ke akun hutang karena akun rekonsiliasi tidak dapat langsung diposting. Oleh karena itu, postingan muncul di akun penyesuaian yang ditampilkan di item neraca akun rekonsiliasi terkait. Metode penilaian menentukan bagaimana setiap item baris dinilai. Misalnya apakah prinsip nilai terendah yang ketat atau prinsip umum. Atau juga dengan pendapatan dari penilaian akan digunakan untuk penilaian. Lalu yang terakhir itu ada mengelompokkan kembali hutang.
Jadi hutang dan piutang itu harus dicatat secara terpisah di neraca. Karena ada kemungkinan beberapa vendor memiliki saldo debit. Akun ini perlu diubah menjadi vendor dengan saldo debit sebelum membuat laporan keuangan. Di banyak negara, hutang juga perlu dikelompokkan dalam neraca berdasarkan sisa umurnya. Kedua pengelompokan kembali dilakukan dengan program khusus. Pada saat yang sama, pengelompokan ulang ini dihapus pada hari pertama periode berikutnya. Karena pengelompokan ulang tidak diperlukan untuk pemrosesan harian. Jadi di figur ini diagram menunjukkan bagaimana piutang dengan sisa jangka panjang dibukukan ke akun penyesuaian secara terpisah sehingga neraca dapat dibuat. Selain itu, vendor dengan saldo debit dikelompokkan kembali. Akun penyesuaian juga digunakan sebagai akun offset karena penyesuaian tidak dapat diposting secara langsung ke akun rekonsiliasi. Tetapi dengan catatan itu yang pertama, penilaian mata uang asing serta pengelompokan ulang dapat diselesaikan dengan berbagai cara untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum. Hasilnya kemudian diposting ke berbagai akun yang digunakan oleh berbagai versi laporan keuangan. Lalu catatan yang kedua, program pengelompokan ulang juga digunakan ketika akun rekonsiliasi vendor telah diubah sepanjang tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan yang kurang benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.